Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah metode pemisahan kimia dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ucapan terima kasih saya kepada Profesor Rinaldi Idrus SSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah metode pemisahan kimia ini. Saya Irawati Hamdani akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul fase gerak. Berdasarkan jenis-jenis fase gerak, kromatografi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kromatografi cair yang biasa disebut KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Dan yang kedua, kromatografi gas atau yang dikenal dengan GC atau gas chromatography. Nah, sehingga pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang fase gerak pada HPLC dan fase gerak pada GC. Nah, sebelumnya saya juga akan sedikit mereview tentang pengertian HPLC, prinsip kerja HPLC, pengertian GC, dan prinsip kerja GC. Yang pertama ada pengertian HPLC atau KCKT. Nah, HPLC atau KCKT merupakan salah satu metode kromatografi cair yang fasa geraknya dialirkan dengan cepat menggunakan bantuan tekanan dan hasilnya dideteksi oleh detektor. Secara umum, HPLC atau KCKT digunakan untuk mencari besar konsentrasi suatu zat di dalam sampel. Disebut sebagai High Performance Liquid Chromatography karena pada HPLC atau KCKT ini digunakan tekanan untuk memaksimalkan pemisahan antar molekul. Selanjutnya, prinsip kerja HPLC. Prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Selanjutnya, fase gerak pada HPLC. Pemisahan pada HPLC atau KCKT dipengaruhi oleh susunan pelarut atau fasa gerak yang mengelusi sampel. Beberapa syarat pelarut yaitu, yang pertama tidak terdapat cemaran, inert atau tidak bereaksi dan kemasan, dapat melarutkan cuplikan, viskositas rendah, kompatibel atau sesuai dengan detektor, memungkinkan untuk memperoleh kembali sampel dengan mudah. Selanjutnya, kriteria pemilihan fase gerak. Dalam pemilihan fase gerak, ada beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan. Nah, yang pertama, viskositas. Pelarut dengan viskositas rendah menghasilkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan pelarut dengan viskositas tinggi pada suatu kecepatan alir tertentu. Yang kedua, transparansi terhadap UV. Nah, jika detektor UV yang digunakan, maka fase gerak harus transparan secara sempurna pada panjang gelombang yang digunakan. Yang ketiga, indeks bias. Indeks bias ini sangat penting jika detektor indeks bias yang digunakan. Perbedaan indeks bias antara pelarut dengan sampel harus besar jika bekerja dengan batas-batas deteksi tertentu. Selanjutnya, titik didih. Titik didih fase gerak yang rendah diperlukan jika L-Watt akan dilakukan pemprosesan lebih lanjut supaya memudahkan dalam penguapannya. Di satu sisi, pelarut dengan tekanan uap tinggi pada suhu kamar cenderung menghasilkan gelembung-gelembung uap dalam detektor. Selanjutnya, kemurnian. Nah, kemurnian di sini maksudnya adalah tidak adanya senyawa yang mengganggu pada bentuk deteksi yang digunakan. Kemudian tidak adanya senyawa yang mengganggu elusi gradien, dan tidak adanya residu non-volatil dalam kasus pemisahan preparatif. Selanjutnya ada inert. Nah, inert ini terkait dengan senyawa-senyawa sampel. Nah, fase gerak harus tidak
bereaksi sama sekali dengan campuran sampel. Jika sampel yang dianalisis sangat peka terhadap oksidasi, maka fase gerak dapat ditambah dengan senyawa antioksidan. Kemudian toksisitas. Nah, seorang analis harus menghindari penggunaan produk yang toksik semaksimal mungkin. Ini adalah gambar HPLC. Terlihat ada pelarut atau yang pelarut ini yang disebut dengan fase gerak, dialirkan menuju kolom atau fase diam dengan bantuan pompa. Selanjutnya, sampel diinjeksi ke aliran fase gerak. Fase gerak akan membawa sampel ke dalam kolom dan terjadilah pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan perbedaan kepolarannya. Senyawa yang berinteraksi kuat dengan fase diam akan keluar lebih lama. Senyawa yang keluar dari kolom akan terdeteksi oleh detektor dan kemudian direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya ada pengertian GC. Kromatografi gas adalah teknik pemisahan berdasarkan analit partisi antara dua fase, yaitu fase gerak berupa gas yang disebut dengan gas pembawa, dan fase diam berupa padat atau cair yang disebut kolom kapiler yang dikemas atau berongga. Prinsip kerja GC, pemisahan campuran dalam jumlah mikrogram dengan melewatkan sampel yang diuapkan dalam aliran gas melalui kolom yang mengandung fase cair atau padat stasioner. Komponen bergerak dengan laju yang berbeda karena perbedaan titik didih, kelarutan, dan absorpsi. Selanjutnya, fase gerak pada GC. Gas pembawa merupakan fase gerak yang berfungsi untuk membawa cuplikan melewati kolom. Gas yang biasa digunakan adalah helium, nitrogen, hidrogen, dan argon. Nah, gas-gas ini dia relatif tidak mahal, bisa didapatkan dengan mudah, dan tidak begitu berbahaya, serta tidak bersifat reaktif. Syarat gas pembawa yaitu murni dan tidak reaktif. Nah, gas pembawa harus murni agar tidak berpengaruh pada detektor dan disimpan dalam tangki bertekanan tinggi. Selanjutnya, gas pembawa dipilih berdasarkan sifat inertnya. Inert di sini maksudnya uap analit yang dibawa tidak berinteraksi dengan komponen-komponen sampel. Nah, ini adalah gambar GC atau kromatografi gas. Yang di sebelah kanan adalah ini tangki tempat penyimpanannya gas atau gas pembawa. Nah, gas pembawa ini dialirkan menuju kolom melalui flow controller. Kemudian sampel diinjeksikan, sampel masuk ke dalam oven, lalu sampel diubah menjadi fase uap. Nah, sampel selanjutnya dialirkan menuju kolom oleh bantuan gas pembawa. Dalam kolom terjadi pemisahan senyawa. Senyawa yang berinteraksi kuat dengan fase diam akan keluar lebih lama. Senyawa yang keluar dari kolom akan terdeteksi oleh detektor dan kemudian dikirim ke komputer. Baiklah, hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.